Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SPM yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Sylvia Sarumaha dengan nomor BP 20 10 11 55 11 0193. Selanjutnya ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Serdi Fadilah nomor BP 20 10 11 55 11 0195. Yang kami hormati Bapak Tony Iwanda, SEMM, selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang kata-kata, langsung saja kami presentasikan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang desain dan evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Sylvia Sarumaha. Proses mendesain dan meningkatkan SPM perlu memperhatikan 2 pertanyaan mendasar. 1. Apa yang diinginkan? 2. Apa yang mungkin terjadi? Jika apa yang mungkin terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan 2 pertanyaan desain SPM berikut. 1. Pengendalian apa yang seharusnya digunakan? 2. Dan seberapa ketat setiap pengendalian yang harus diaplikasikan? Apa yang diinginkan atau apa yang mungkin terjadi? SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dengan menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih baik dipilih dari alternatif yang mungkin akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan, karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personel atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian personel atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan, sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personel atau kultur sendiri cukup reliable. Secara keseluruhan, jarangkali pengendalian personel atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil atau keduanya pada pengendalian personel atau kultur. Keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah 1. Pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. 2. Pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi, akumulasi, pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan antara lain 1. Adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. 2. Sebagai besar pengendalian tindakan yang juga seringkali mematahkan kreativitas. 3. Akuntabilitas tindakannya khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. 4. Pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. 5. Beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian pratindakan biayanya mahal. Keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil antara lain 1. Feasibility. 2. Perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. 3. Dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biaya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil antara lain 1. Hasil pengukurannya biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. 2. Pengendalian hasil membebankan resiko pada karyawan. 3. Biasanya tidak
mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil atau seperti target anggaran. 4. Tidak semua karyawan suka diperintahkan atau untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemilihan ketatnya pengendalian. Pemilihan ketatnya pengendalian tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Faktor penting keberhasilanlah yang beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Yang kedua, berapa biayanya? Beberapa untuk pengendalian, jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Selanjutnya tentang simultaneous time loss control. Insert of Excellency Peter dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous time loss control. Selanjutnya tentang beradaptasi terhadap perubahan. Perkembangannya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur, dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Yang pertama, penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Yang kedua, penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang sering kali lebih menekan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.